Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Selamat sore teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan Mamah Tutah Adita yang sore ini akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy. Setelah beberapa tahun tinggal di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sangat merindukan kota Mekah. Karena di sanalah mereka lahir dan dibesarkan. Dan di sana pula berdiri rumah suci Allah yang menjadi arah ibadah umat Islam. Namun, semenjak kaum Quraisy mengusir mereka, umat Islam belum pernah bisa melaksanakan ibadah umroh di kota Mekah. Hingga suatu hari, Nabi bermimpi bahwa beliau dan para sahabat masuk ke kota Mekah dengan damai untuk beribadah. Mimpi ini bukan sekedar mimpi biasa, melainkan wahyu dari Allah yang menunjukkan bahwa sudah saatnya umat Islam berkunjung ke tanah suci. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya untuk pergi ke Mekah, bukan untuk berperang, melainkan untuk berumrah. Mereka membawa hewan kurban dan mengenakan pakaian ihram sebagai tanda kedamaian. Rombongan Nabi dan para sahabat berangkat dari Madinah dengan jumlah sekitar 1.400 orang. Ketika mendekati kota Mekah, kaum Quraisy mendengar berita tersebut dan merasa curiga. Kaum Quraisy mengira bahwa Nabi dan para sahabatnya pergi untuk menyerang kota Mekah, padahal mereka hanya ingin beribadah. Quraisy mengirim pasukan untuk menghadang rombongan Nabi dan sahabatnya di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, tidak jauh dari kota Mekah. Di Hudaybiyah, Nabi dan para sahabatnya berhenti. Mereka tidak ingin memaksa masuk kota Mekah karena datang secara damai. Kemudian Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka. Kemudian Utsman menemui pemimpin Quraisy dan menjelaskan bahwa kedatangan mereka hanya ingin berumroh, bukan untuk berperang. Namun Quraisy berkeras hati. Mendengar kabar tersebut, Nabi dan para sahabat merasa sedih dan marah. Mereka pun kemudian berjanji di bawah sebuah pohon untuk tetap setia kepada Nabi dan siap membela kebenaran. Peristiwa ini dikenal dengan nama Bai'atul Ridwan atau janji setia di bawah pohon. Tak lama kemudian, utusan Quraisy datang membawa ajakan perdamaian. Setelah berbicara panjang, kedua belah pihak menyetujui untuk menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah diantaranya adalah yang pertama, umat Islam tidak jadi menunaikan ibadah umroh di tahun itu, tapi boleh datang di tahun depan. Yang kedua, jika ada orang Quraisy yang masuk Islam dan pergi ke Madinah, maka harus dikembalikan ke kota Mekah. Yang ketiga, jika ada orang Islam yang kembali ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Yang keempat, kedua belah pihak bersepakat untuk tidak berperang selama 10 tahun. Beberapa sahabat merasa sedih dengan isi perjanjian itu karena terlihat tidak adil. Namun Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku adalah utusan Allah dan Allah tidak akan pernah menelantarkan kita." Beliau yakin bahwa dengan perdamaian ini akan membawa kemenangan yang lebih besar. Dan benar saja, semenjak perjanjian itu
banyak kaum Quraisy yang mulai mengenal Islam lebih dekat. Mereka melihat umat Islam hidup dengan damai, jujur, dan penuh kasih sayang. Akhirnya banyak yang masuk Islam tanpa paksaan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun kemudian perjanjian tersebut dilanggar oleh kaum Quraisy sendiri. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Mekah dengan pasukan yang besar untuk menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Dan itu berhasil. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Fatu Mekah. Penaklukan kota Mekah dengan damai. Kisah Nabi Muhammad yang berdamai dengan kaum Quraisy melalui perjanjian Hudaibiyah mengajarkan kepada kita bahwasannya perdamaian lebih mulia dibanding dengan peperangan. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap kesabaran dan kebijaksanaan yang luar biasa. Meskipun perjanjian itu terlihat merugikan, namun membawa manfaat yang sangat besar dan membawa jalan bagi kemenangan Islam. Dari kisah ini kita belajar untuk selalu sabar, jujur, dan mencintai perdamaian. Nabi Muhammad bukan sekedar pemimpin, tetapi juga sebagai teladan dalam mengutamakan keadilan dan keteladanan dalam berdialog. Nah, teman-teman semua, mari kita meneladani sikap beliau yang selalu mencari jalan damai, menghindari permusuhan, dan mempercayai bahwa Allah akan selalu menolong orang-orang yang sabar dan beriman. Bermain layang-layang di sore hari, melihat awan berarak pergi. Sampai di sini kisah hari ini. Semoga Allah selalu merahmati. Selamat menantikan waktu berbuka puasa teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah.